Iya. Halo Mbak Christine. Halo, Davira ya. Iya, Tadi siapa yang lupa aku? wakilnya Alma. Oh iya. Tadi udah join terus. Tadi udah join, cuman dia ada kerja kelompok gitu jam 7.15. Cuma yaudah, semoga bisa. Oke. Aku aja Kak. Oke, mau nanya apa nih? Jadi itu gini Mbak. Jadi kan aku kan ini kayak mungkin sekalian cerita aja kali ya. Soalnya aku sama Alma kan kebetulan kayak baru pertama kali banget kayak terjun di event yang kayak emang bikin event yang notabene-nya mostly kayak offline, butuh persiapan yang gak sedikit juga gitu kan. Nah, aku pikir kayak dari awal itu ada kayak semacam transfer learning gitu dari Kadif periode sebelumnya. Nah, ternyata kan nggak ada, dan kayak aku aja baru tahu kalau divisi event BBBB Jogja itu punya kayak email sendiri gitu. Jadi isinya tuh kayak arsip kerjaannya event, dan itu tuh baru kayak beberapa minggu lalu gitu. Soalnya dari kemarin kan kita kayak bingung banget mau gimana gitu kan, geraknya tuh mau mulai dari mana, apa yang harus kita siapin lebih dulu. Nah, kita tuh kayak nggak ada arahan dari siapa-siapa gitu. Nah, tujuannya tuh buat kayak at least kita dapat sedikit guide-nya gitu loh. Itu aja sih. Oke, iya benar-benar sebelumnya soalnya tadi eventnya susah dihubungin katanya ya. Aduh ya, aku juga udah ngehubungin juga dan emang agak susah sih. Mungkin juga karena dia kayak baru mau masuk univ gitu ya, jadi emang agak susah aja. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyain ke tim leadernya, biar nanti bisa diajak ketemuan kayak gitu lagi juga nggak apa-apa sih. Terus berarti kalau untuk event, mungkin aku cerita sedikit yang dulu event tuh ada proker apa aja kali ya. Yang paling yang continue ya setiap tahun ada tuh, yang pertama pasti school visit. Itu school visit awal dulu kita juga offline, tapi semenjak COVID kita online, dan tahun kemarin kita udah offline lagi. Jadi di mana aja waktu itu, kalau yang tahun lalu aku lupa di mana ya. Kalau nggak salah di SMA berapa gitu, aku lupa. Di SMA berapa Jogja, terus ada di Univ apa tuh, kalau nggak salah sih di isi atau mana gitu, yang pokoknya yang kesenian dan keperawatan kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau dalam satu periode itu seenggaknya bisa ke 3 sekolah atau 3 tempat gitulah, beda-beda. Dan kalau misalnya di Davira sendiri kan ada membernya ada yang beda-beda kan univnya, itu bisa di approach lewat situ. Misalnya membernya Vira ada ada yang anak SMA, itu bisa dimintain kontaknya, mungkin kontaknya ketua OSIS ataupun kontaknya dari, biasanya kalau dulu kita tuh approach-nya ke guru BK apa ya kalau saat kita ke SMA Muhammadiyah dulu, kita datang ke sekolah dan ngasih kayak surat pengantar kalau kita tuh pengen ngadain sosialisasi ini Bu, kira-kira dari sekolah bisa nyediain waktu nggak buat kita bisa sharing sama anak-anak anak-anak sekolah siswa di sana. Itu kalau online juga bisa sih, kalau misalnya kita kirimnya lewat email, terus janjiannya lewat WhatsApp, terus nanti sosialisasinya lewat Zoom ataupun Google Meet, itu juga nggak masalah. Gitu. Apa yang mau ditanyain kalau school visit dulu deh, tadi Davira udah nangkep belum programnya gimana dan Oke, aku paham sih kalau misalkan overall ininya gimana. Cuma lebih ke kayak end to end proses untuk kayak awalnya gimana, apa yang harus disiapin terlebih dulu gitu. Oke, yang pertama ngelis sekolah-sekolahnya dulu ya. Kalau kemarin ngelis sekolahnya dulu, dan tiap sekolah ini udah kan Davira punya anggota nih, satu sekolah PJ-nya siapa, PJ-nya siapa, PJ-nya siapa gitu. Nah, terus dari tim kalian bikin pertama surat permohonan izin, misalnya namanya. Ada formatnya udah ada di Ulfah, itu semuanya udah ada. Nanti kalau misalnya Ulfah
bingung, kontak aku aja. Jadi situ udah ada suratnya, udah ada formatnya, tinggal ganti nama SMA, sama ditambahin kan ada rundown-nya ya, biasanya ada rundown-nya, ada jam sekian sampai jam sekian, acaranya apa gitu. Terus kalau udah dapat suratnya dari Ulfa, nanti Devira bisa boleh print terus datang ke sekolahnya. Kalau dulu kita datang ke sekolahnya, ataupun kirim lewat email dan WhatsApp ke bisa ketua OSIS, bisa pokoknya kayak dia itu organisasi, bisa siswa yang memimpin organisasi di sekolah. Jadi dulu kita kalau nggak ketua OSIS, ada juga kayak sekolah kan juga punya organisasi pecinta lingkungan, biasanya juga ada, itu juga bisa lewat ketuanya ataupun dari anggotanya juga nggak masalah, terus minta tolong disampaikan ke ketuanya gitu. Terus janjian kayak meeting, kalau ini bisa biasanya online, janjian ketemuan meeting, terus menjelaskan kita programnya tuh ini, paling jelasin rundown-nya aja, terus siapa pembicaranya, sama apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka dan mungkin mereka bisa sediakan untuk kita. Biasanya kalau apa yang mereka sediakan untuk kita, seenggaknya waktu buat kita sosialisasi, dan mungkin satu PIC dari mereka yang bisa kayak ngirim, kan kita biasanya kalau online ya kita harus ngirim link Zoom-nya, tapi kalau offline juga seenggaknya ada satu orang dari mereka yang bisa kontak terus sama kita, jadi kita pas lagi ke sana tuh nggak bingung harus di mana kayak gitu. Nah, kalau offline biasanya kita juga dari situ kan membicarakan ruangannya di mana, terus misalnya kalau membutuhkan konsumsi seperti minum, ataupun dulu sih kita paling cuma minum sama buah ya, karena biar kita nggak terlalu banyak sampah, jadi kita dulu kalau nggak salah, seingat aku cuma nyediain kalau aqua galon besar ya, terus mereka bawa tumbler sendiri sama buah. Terus apa lagi ya? Terus habis udah ketemu itu janjian macam-macam, udah jelas rundown-nya. Nah, habis itu udah kita menentukan juga kan tanggalnya, biasanya tanggalnya tuh agak bisa berganti-ganti tergantung dari merekanya. Jadi kita pertama ngajuin tanggal dulu, boleh tanggal sama jamnya, terus kita ajuin, terus kalau mereka respon, baru kita ajak meeting, terus memastikan pada tanggal segitu, jam segitu beneran bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, kita yang ikut mereka gitu ya. Terus habis itu kan berarti kita juga butuh pemateri kan di sosialisasi. Itu bisa minta dari tim dari divisi education. Itu pasti biasanya dari education. Jadi minta satu orang dari divisi education buat ngisi sosialisasi gitu. Dulu biasanya 1-2 orang. 1 orang nggak masalah, tapi 2 orang juga lebih baik. Terus apa lagi? Disiapin juga biasanya kan pasti ada sertifikat gitu ya, online sertifikat itu diminta desainnya dari divisi sosmed dan desain. Terus kalian tinggal bikin link link daftar absensi atau apa gitu, terserah ya. Dulu kita pakai link absensi, dan karena sekalian waktu itu kita ada kayak double project, jadi sekaligus dari tim education juga pengen riset nih kayak seberapa besar sih pemahaman anak-anak SMA tentang pemilahan sampah dan sebagainya. Itu ya terserah sih, tapi dari dulu kan karena gabungan dari edu sama event. Kalau sekarang event cuma mau sosialisasi aja, ya berarti cuma jadi sosialisasi aja. Kalau misalnya mau si edu mau gabung kayak kita pengen riset apa, itu juga boleh, berarti kan kalian juga edu nyiapin form dan kalian yang nanti kebagi gitu sih. Terus teknisnya berarti kan yang dibutuhin ada tadi yang PIC itu PIC dari BPPB dari event sama PIC dari sekolahnya. Itu PIC, terus habis itu MC sama pemateri. Sama kalau ada konsumsi berarti yang menyediakan konsumsi, minimal ada 4 penanggung jawab di satu supervisor. Dan itu juga nggak cuma jadi tanggung jawabnya divisi event aja, jadi sosmed juga punya andil di situ. Jadi sosmed kan harus kayak foto, video, up ke sosmed, ke Instagram dan lain-lain gitu. Terus education juga punya peran di situ, jadi pemateri gitu.
Terus school visit. Berarti untuk school visit itu kayak yang berpartisipasi ada event, kurang lebih ada event, sosmed sama education gitu ya. Kalau misalnya nih Davira pengen menjangkau banyak banget sekolah, nah itu bisa minta dari tim communication buat misalnya nyari email sekolah atau kontaknya sekolah. Itu kalau Vira pengen menjangkau banyak sekolah, tapi kalau misalnya cuma 3 atau 4 dihandle sama PIC event masing-masing. Oke, Terus kalau misalkan dari kayak susunan kepanitiaan itu apakah perlu gitu nggak sih? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah secara resmi, tapi maksudnya buat pembicaraan kayak meeting itu harus ada. Jadi udah ada PIC-nya siapa, MC-nya siapa, yang bikin ini siapa, formnya, Lebih terus ke yang penanggung jawab dari tiap job desk aja gitu kali ya. betul. Berarti nggak terikat sama kayak divisi-divisi gitu. Nggak usah. Oke. Nah, kalau itu biasanya dibutuhinnya dari divisi event doang atau selain yang dari education untuk pemateri sama sosmed untuk live report, bikin desain segala macam, itu apakah ada keterlibatan divisi lain gitu atau hanya divisi event aja? Enggak. Karena school visit, karena ini khusus buat prokernya event ya. Jadi kita nggak ngebicarain yang proker gabungan. Jadi untuk khusus event berarti cuma via event aja. Dan kalau yang minta pembicara buat sosialisasi kan bisa minta ke Kadif, untuk Kadif Edu yang nyariin. Tuh, nah itu cuma 1 orang aja, 1 atau 2 orang. Terus yang sosmed juga kan tadi ya cuma desain sertifikat sama yang foto atau video. Oke, berarti sebelum kita nge-reach sekolahnya itu yang harus kita persiapin tuh kira-kira apa aja, Kak? Yang tadi PIC yang masing-masing, PIC, MC, terus job desk-nya itu udah ada dulu. Habis itu bikin suratnya tinggal minta ke Ulfah. Kamu seenggaknya udah punya nama sekolah sama kontak yang bisa dihubungi gitu lah ya. Terus suratnya minta ke Ulfah, terus habis itu bikin rundown-nya. Jadi suratnya itu selain surat juga ada rundown. Jadi Davira juga bikin teman-teman event bikin rundown-nya sederhana kok. Jadi cuma seenggaknya hari, tanggal, dan waktu sama rundown. Sama tema. Oh, berarti tema dari tiap school itu emang beda-beda gitu ya tergantung. Bisa beda, bisa sama. Tapi kalau misalnya biasanya dalam satu tahun itu sama. Oh, sama biasanya. Jadi biasanya. Berarti isi materinya juga kurang lebih sama gitu, Kak? Berarti hanya yang dibedain itu hanya sekolahnya aja. Jadi secara rundown itu sama. Oke. Berarti misalkan nih kita bikin satu tema untuk bisa kayak 3 sekolah itu nggak apa-apa? Oke. Itu yang school visit ya. Oke. Terus enggaknya yang wajib ada ya di tiap angkatan school visit. Terus habis itu apalagi ya? Oh, clean up juga wajib. Biasanya kalau clean up itu kalau nggak di awal, di akhir. Jadi clean up itu dalam 1 tahun 2 kali, boleh 1 kali aja juga nggak apa-apa sih. Jadi biasanya kita yang memperingati Hari Bumi ataupun di akhir kepengurusan. Jadi biasanya 1 atau 2 kali. Kalau clean up terserah juga sih nanti Davira mau tempatnya di mana. Ya biasanya kalau clean up kita biasanya dapat kayak undangan kolaborasi gitu. Kita mau clean up di sini nih, BPPB Jogja mau jadi ikut partneran enggak gitu. Itu bisa kayak gitu, atau BPPB bikin sendiri. Jadi mau clean up dulu kita ada clean up-nya kalau nggak di pantai, alun-alun, lagi di pasar kalau nggak salah ya, pasar. Jadi terserah Davira mau di mana. Kalau misalnya mau bikin sendiri boleh. Kalau misalnya mau collab sama komunitas lain, organisasi lain yang emang mau bikin juga boleh. Gitu. Kalau clean up yang disiapin apa? Yang pertama, punya PJ-nya sendiri. Jadi clean up ada PJ-nya sendiri. Terus apa aja yang dibutuhin kayak perkap ini yang menyediakan karung, terus galon itu kan biasanya buat travel teman-teman volunteer ya. Jadi bawa karung, galon, terus kalau
emang lagi baik hati boleh menyediakan sarung tangan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terus habis perkap, apa lagi ya? Oh, ini harus sama anak kom. Jadi biasanya kalau kita clean up ada bukan collab juga sih, apa namanya, kita kan ngumpulin sampah terus milah, terus kalau emang bisa dikumpulkan ke bank sampah, kita kasih ke mereka. Nah, itu biasanya kita sama Rapel. Nah, Rapel ini ininya ke communication aja. Jadi dari satu pintu. Jadi communication yang menghubungi Rapel kira-kira nih kalau tanggal misalnya kita udah menentukan tanggal segini, jam segini di tempat ini, kira-kira Rapel bisa gabung kita nggak ya buat apa namanya sama-sama ngeedukasi volunteer buat milah sampah yang kita kumpulin gitu. Kalau dulu kita di pantai selalu sama Rapel. Jadi Rapel juga datang, juga mereka juga bawa kayak apa namanya mobil baknya sendiri buat nanti ngangkut sampah. Nah, jadi tim dari Rapel ini kalau mereka berkenan, mereka yang akan melit pas pemilahan sampah. Tapi dari BPPB sendiri melit dari awal sampai akhir. Jadi dari awal apa namanya mengumpulkan volunteer di satu tempat, terus ngebagi kelompok, terus tiap kelompok apa namanya habis itu ada juga tim yang ngambil hasil kumpulannya. Jadi kan tiap kelompok dipisah di satu area sini, area sini, area sini. Terus mereka di area tertentu tuh mereka ngambilin sampah di situ dikumpulin di satu titik. Nah, terus habis itu kalau udah selesai ada tim, ada PJ yang dari BPPB ya bisa 4 sampai 5 orang tuh yang bawa karung dan mereka ngambilin di titik-titik gitu. Tuh. Terus kan dikumpulin bareng di satu titik lagi, kita kumpul lagi di assemble point gitulah ya. Terus di situ baru bisa dari Rapel atau dari BPB menjelaskan apa aja yang mau di-sort. Jadi misalnya yang plastik sedotan di sini, yang gabus di sini, yang kaca di sebelah sini kayak gitu-gitu. Tuh, terus habis udah selesai dimasukin lagi ke karung goni. Selesai deh. Habis itu udah penutupan dan ya pasti itu juga dibutuhin sertifikat. Jadi link buat sertifikat. Sama apa lagi ya? Oh ya udah itu aja sih link. Kalau clean up itu harus kolaborasi sama ini lain nggak kalau misalnya kita bikin sendiri? Boleh. Jadi tergantung juga. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi cuma BPPB aja dan nanti apa namanya hasil sampah yang diperoleh itu bisa di kayak apa namanya kan ada kayak tempat apa namanya pembuangan yang besar itulah ya yang ya itu bisa ke situan aja juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baik kalau bisa sama Rapel. Karena udah kayak ini tahu sampah kita bakal dikemanain gitu. Oke, terus apakah kita harus kalau misalkan kita kayak berdiri sendiri nih event clean up, apakah kita harus kayak nge-hire volunteer gitu atau dari divisi event aja atau se-BPPB juga? Kita pasti rekrut volunteer. Jadi dan ini ya yang ikut clean up pasti banyak. Jadi emang ini event yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman di luar BPP Plastic Bags itu salah satunya clean up. Yang mereka antusiasnya tuh gede banget kalau buat mau clean up gitu ya. Jadi dipersiapinnya itu. Jadi kita biasanya sebelum clean up itu pasti kayak apa namanya upload poster kita mau ngadain clean up hari ini jam segini. Volunteer yang mau ikutan isi link ini. Nah, link itu kemudian juga ada grup WA-nya. Jadi di situ ikut daftar link, habis itu masuk ke grup WhatsApp. Nah, disitulah jadi teman-teman bisa apa namanya kasih pengumuman di situlah apapun pengumuman ataupun link absensi ataupun pembagian kelompok ataupun serasi. Jadi atau petanya atau apa namanya nanti pemilahannya seperti apa tuh bisa langsung di grup itu gitu. Nah, habis itu selain ini kan dari itu bisa ke sosmed ya untuk poster Instagram itu. Nah, selain itu biasanya clean up ini juga karena kita biasanya volunteernya gede ya. Kita juga tempatnya biasanya gede juga pantai. Jadi cukup besar
Dan kalau misalnya mau kayak collab sama organisasi lain, jadi kayak apa namanya, kita ngekontak satu komunitas nih, kita ngundang mereka, mau gabung nggak, apa namanya, mau gabung nggak di clean up kita. Kalau mau gabung, kita bisa kayak nempatin logonya mereka di tempat kita, ataupun terus habis itu apa namanya, postnya mereka juga upload di Instagramnya mereka kayak gitu. Itu biasanya juga kayak gitu. Kita dulu kalau clean up biasanya gitu sih. Seenggaknya mungkin 3 sampai 4 komunitas lain yang mau gabung bareng kalau mau clean up. Seenggaknya cuma 1 atau 2 orang nggak masalah, yang penting ada orangnya dan mereka juga mau nge-upload poster clean up kita di Instagram mereka gitu sih. Itu yang bikin banyak volunteer yang daftar juga di clean up. Oke, berarti kayak kalau untuk clean up sendiri kita nggak harus kayak bikin proposal gitu ya, proposal kemana gitu. Berarti kayak langsung datang terus habis itu langsung ngerjain tugasnya gitu aja kali ya. Kalau dulu kita nggak sih, nggak bikin proposal karena biasanya kita kalau di pantai itu sama pasti collab-nya sama 4K, jadi konservasi penyu apa gitu. Nanti cari di Instagramnya 4K lah ya. Ada ke 4k.yogyakarta. Kita kalau ke pantai pasti sama mereka. Jadi nggak perlu proposal atau segala macam karena mereka udah hafal lah ya, bibi-bibi pasti apa namanya, clean up-nya kayak gini. Terus mereka juga pasti apa namanya, menyediakan tempat, waktu, dan biasanya juga kalau di pantai kan apa namanya, kita biasanya disuruh bayar retribusi gitu lah ya. Dulu suruh bayar retribusi. Nah, misalnya kalau kita kerja sama kayak komunitas sana langsung, jadi kita bisa di expel dari biaya retribusi, lumayan lah. Oh, berarti paling enggak kita itu tuh 4K itu lembaga apa Kak kalau boleh tahu? Orca itu komunitas aja sih, komunitas konservasi penyu di Pantai Pelangi. Pantai Pelangi. Oh, Kalau mau di sana lagi juga nggak masalah, tuh mereka sering kok ngadain clean up. Oke, berarti so far kalau bibi ngadain clean up itu selalu kayak collab sama si itu. Hampir selalu. Kalau di pantai kita pasti sama 4K, tapi kalau yang cuma di alun-alun gitu paling ya bibi-bibi aja. Oke. Tapi kalau untuk peran 4K ke clean up kita tuh biasanya apakah? Jadi mereka itu biasanya sih penanggung jawabnya cuma 2 atau 3 orang lah dari 4K, itu cuma ada 2 sampai 3 orang. Nah, mereka ikut pas clean up-nya, dan juga mereka yang ngasih tahu ke pemerintah setempat kalau bakal ada clean up dari plastic bags atau dari segala macam. Dan mereka juga kayak misalnya minta tolong ini kalau ada yang mau clean up di sini nggak perlu ditarik retribusi gitu. Jadi itu peran mereka lumayan sih di situ. Oke. Kemarin juga aku juga ketemu banyak komunitas sih pas acara yang kemarin. Jadi nanti kalau seandainya mau yang lain juga mungkin bisa nanti. Oh, acara apa kemarin? Ada diskusi serius gitu. Itu yang undang itu dari Pedestrian Street. Nah, jadi mereka kumpulin beberapa komunitas, kita adain diskusi gitu. Ya dulu juga sering sih kita diundang, kayak dulu kita mau sampai diundang di Solo. Apa itu ya? Lupa. Dari pemerintah, kok enggak dari pemerintah, dari perusahaan swasta gitu. Kayak kita komunitas-komunitas lingkungan tuh dikumpulin dalam satu hotel ya. Enak dong. Ya tapi nggak nginep, jadi kayak cuma apa namanya, diskusi ringan di situ. Jadi di sebuah hotel kita dikumpulin buat diskusi, ya lumayan lah, dapat snack, dapat duit uang saku gitu. itu pernah juga. Atau kayak yang di Pasar Wiguna kan termasuk yang sustainable market gitu ya, kita juga diundang buat bisa buat ngisi booth secara gratis. Kita juga pernah disuruh ngisi booth dan kita dapat gratis gitu. Atau kayak sekedar kayak apa namanya, ya diskusi antara perwakilan komunitas gitu. Jadi emang seru. Mantap. Itu kalau yang di Wiguna ada komunitas yang menaungi nggak?
Mungkin kita bisa Itu kontak pasar Wiguna. Pasar Wiguna itu Oh, emang gitu. pasar Wiguna itu ya dia kok mereka juga komunitas deh pasar Wiguna itu. Jadi kalau mau kontak langsung ke Instagramnya Pasar Wiguna. Dulu kita juga kontak-kontaknya lewat Instagram. Biasanya kalau clean up ada HTM nggak sih? Biasanya kalau di event Nggak ada. Harus gratis sih. Atau ada kita pernah membuka donasi buat konservasi penyu, kita pernah. Jadi tapi itu sifatnya sunnah ya, nggak wajib. Jadi terserah mau apa namanya ngasih donasi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi 100% buat si konservasi penyu. Gitu. Hai Kak Sani. Halo. Long time Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Aku mau nanya nih. Oh, udah datang lagi nih. Oke. Ini sorry ya, ini kalau berisik aku lagi di luar. Ini aku mau nanyain soal tadi yang school visit itu kira-kira dari BBBB sebelumnya itu ada kayak list sekolah-sekolah yang udah pernah dikunjungin gitu belum? Listnya nggak ada, tapi kamu bisa lihat di surat keluar, kan ada list surat keluar tuh. Oh iya. Nah, Oke. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Itu ada kontaknya juga di situ, Mbak? Nggak ada ya? Enggak ada. Soalnya kan kita biasanya juga kontaknya sama kayak ketua komunitasnya, jadi mungkin sekarang juga udah lulus. Oh, iya. School visitnya kemarin itu, yang tahun kemarin online apa full offline? Offline. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang mau online, ya nggak apa-apa sih. Tapi enakan offline sih menurut saya. Nah, itu tuh biasanya diselenggarainnya hari apa, Kak? Sabtu kah? Apa tergantung? Yang mana nih? School visit. Kalau school visit biasanya hari kerja, hari sekolah. Hari kerja. Berarti kayak motong jam pelajaran gitu ya? Atau enggak gini, ada ini, biasanya kan mereka kalau habis ujian kayak ada kelas meeting gitu ya, atau sebelum ujian ada minggu tenang. Nah, itu bisa disiasati di situ. Tapi biasanya kita juga dikasih kayak emang waktu itu apa hari Rabu, hari Senin itu terserah sekolahnya juga sih. Padahal kita proposnya mungkin hari Jumat gitu ya, pas lagi terakhir lahir. Tapi dari sekolahnya sekali lagi yang punya kehendak hari apa kita turutin aja. Oke. Terus selain school visit sama clean up apa lagi Kak yang udah diselenggarain kemarin? Oke, kalau yang lainnya kita apa ya yang nggak susah dulu deh, yang nggak susah apa ya? Ambassador. Oh iya, brand ambassador juga nggak susah. Boleh itu. Brand ambassador itu jadi sebenarnya jadi kalau brand ambassador itu bukan gampang, malah berat ya. Jadi brand ambassador itu karena emang kita dulu eventnya dari yang pertama brand ambassador karena mau seenggaknya kayak trivia menuju ke BBPB conference. Nah, conference itu yang kayak seminar online gitu lah ya. Tapi ya itu seminarnya itu jujur BBB conference ini yang paling berat di selama kegiatan event-event yang ada di BBB conference yang paling berat. Karena apa? Karena biasanya itu dilangsungkan selama 3 hari ya. Jadi 3 kali seminar. Jadi seminarnya itu nggak cuma kayak seminar talk show gitu, tapi juga ada kayak prakteknya gitu loh. Jadi makanya kita ngundangnya tuh biasanya Kertabumi Recycling Center, terus apa lagi ya? Ini Robins apa gitu. Pokoknya jadi dia itu kayak startup yang emang udah punya produk dan produknya itu hasil recycle. Nah, itu biasanya beratnya di situ. Karena apa beratnya? Beratnya bukan bukan susah ngubungnya tak gampang. Jadi karena di Instagramnya ada kontaknya dan itu pasti dilayani. Beratnya adalah biasanya mereka kayak ada yang matok fee dan fee-nya tuh gede. Itu lumayan susah sih. Tapi bisa diakalin cari yang mungkin bisa ngasih harga rendah gitu lah.
Terus apa lagi ya? Di yang gampang dulu deh, jangan yang itu dulu. Ini deh. Brand audit. Mungkin tadi Brand pas audit. clean up bisa audit sekalian. Oh, kalau mau pas clean up terus brand audit gitu. Bisa kok. Bisa. Udah bisa. Tapi Bisa. terserah bisa juga sih. Tapi kan pas clean up itu apalagi kalau di pantai ya. Jadi dari mereknya udah gak kelihatan gitu sih. Iya sih. Tapi bisa juga kalau ada yang emang mau jadi PJ dinulisin ini mereknya apa satu-satu. Susah. Jadi kita kalau brand audit, nah brand audit ini gampang nih. Di brand audit itu kita pertama kayak ya poster buat rekrut volunteer. Jadi volunteer inilah yang mereka akan mengaudit brand-brand dari sampah yang mereka hasilkan sendiri gitu. Biasanya kita paling nggak banyak sih, paling 20-30 volunteer. Nah itu ya seperti biasa posternya bikin dari sosmed. Terus apa aja isinya, jadi ada tanggal sekian sampai sekian, ada rentang harinya, kita dulu biasanya 1 minggu, jadi selama 1 minggu dari tanggal sekian sampai sekian, volunteer ini harus mengaudit brand dari produk yang mereka sampah yang mereka hasilkan, terutama plastik gitu. Terus guideline-nya udah ada sih, kalau guideline di sosmed, di drive-nya sosmed itu udah ada. Kalau misalnya ada yang mau diganti tinggal ganti aja sih. Tapi kalau misalnya Davira bingung nanti guideline-nya di mana ya, nanti bisa tanyain aja ke bisa ke team leader, bisa ke aku gitu ya. Nanti aku kasih linknya. Udah ada kok kalau buat guideline. Jadi apa aja yang ada di guideline? Yang pertama mereka kan mengaudit nggak hanya brandnya aja. Jadi brand, terus jenis sampahnya. Jadi jenis sampahnya ada botol, ada apa lagi ya? Botol plastik lembaran atau yang multi layer. Terus ada lagi mungkin dari jenisnya entah PET, PP, HDPE dan itu-gitu. Jadi itu guideline-nya udah ada. Nah, yang perlu disiapin teman-teman event adalah yang tadi ya poster. Terus habis itu habis udah ada volunteer yang daftar, masuk di grup WhatsApp juga. Terus habis itu menentukan kapan istilahnya briefing awal apa aja sih yang mereka harus lakukan selama 1 minggu ke depan, itu ditentukan briefingnya. Terus habis briefing berarti kalian juga yang bikin Excel-nya. Excel apa ya? Ya Excel. Jadi itu juga udah ada sih, nanti di file tahun lalu tuh ada, masih ada. Jadi kalian tiap hari kan berarti 7 hari nih. 7 hari tiap pagi ada yang mengingatkan volunteer untuk mengisi Excel ataupun form. Jangan lupa formnya diisi tiap pagi atau tiap malam, ada yang ngingetin gitu selama 1 minggu. Nah, habis selesai 1 minggu, kalian akan merekap brand ini udah ya, dibikin infografis aja sih, infografis. Habis itu diserahkan ke sosmed untuk dipost di Instagram. Bisa cuma bentuk postingan ataupun mau bentuk narasi. Kalau bentuk narasi diserahkannya ke tim edu gitu. Oke, berarti kalau kegiatan offline dari brand audit itu sebenarnya nggak ada ya, Kak? Nggak ada offline, online semua. Berarti kayak hanya mendata jenis sampah plastik yang dipakai di setiap hari dalam rentang waktu seminggu gitu. Dan fotonya. Dan fotonya itu foto per hari? Foto per hari. Oke. Terus outputnya itu berarti infografis? Outputnya infografis. Bisa bentuk post ataupun berupa kayak tulisan blog gitu yang diupload di Medium. Gitu. Oke, I see. Berarti itu volunteer juga ya? Semuanya. Hampir semua kalau di event tuh pasti volunteer deh. Oke. Berarti tadi udah ada nggak Kak, misalkan ada kayak dari divisi event di sebelumnya tuh kayak ada 2 event yang kayak bukan tabrakan sih, lebih ke yang ngerjainnya bareng, atau kayak cuma ini aja satu
Dulu pernah waktu yang rajin banget ya, itu angkatan berapa itu. Itu benar-benar semua proker dilakuin. Jadi kan proker yang aku list itu kan kayak boleh milih, boleh ada yang nggak dilakuin, ada yang di remove, ada yang tetap dilakuin. Tapi ada satu angkatan yang itu benar-benar rajin banget semuanya dilakuin. Jadi dalam 1 bulan itu bisa mereka 2 event sekaligus, tapi itu semua berjalan dengan bagus banget sih, aku akuin itu pernah bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya Devira merasa keberatan, jadi 1 bulan 1 event aja nggak masalah. Jadi yang penting ada kegiatan di tiap bulan gitu. Jadi teman-teman eventnya sendiri itu merasa divisiku hidup gitu. Seenggaknya dalam 1 bulan itu 1 aja. Ini kan juga lama lah ya. Masih ada berapa bulan? 9 bulan ya. Jadi 1 bulan 1 gitu kan lumayan. Oke, I see. Berarti misalkan nih kita mau school visit, berarti kita bikin kayak rundown yang kasaran dan juga materi yang sama yang bakal kita kasih ke beberapa sekolah itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Jadi tinggal kita ubah, yang kita ubah itu hari dan sekolahnya aja gitu. Dan itu nggak harus dalam 1 bulan ya. Jadi 1 bulan 1 sekolah, misalnya 2 bulan lagi baru ke sekolah lagi juga nggak masalah. Jadi setelah itu ada kegiatan lain. Atau mau 3 bulan berturut-turut ke sekolah terus juga nggak masalah. Jadi sekolah 1, 2, 3 dalam 3 bulan itu. Oke, makasih. Ini Alma baru join ya? Hai Alma. Hai semuanya, sorry banget Ya, baru join tadi. Mungkin dari Alma kalau misalnya ada yang bingung juga boleh tanyain. Atau mau kasih itu kan tadi apa aja sih? School visit, clean up, sama apa tadi ya? Audit. Itu kan seenggaknya yang itu minimal banget minimal banget. Seenggaknya itu ada. Gitu ya. Jadi yang lain boleh terserah. Jadi dulu kita ada itu conference yang workshop itu. Jadi kayak ngundang pemateri yang bisa praktek langsung. Itu boleh. Terus brand ambassador itu juga boleh. Jadi brand ambassador kayak sebenarnya brand ambassador itu kayak memperkenalkan BIBI ke dunia. Jadi mereka pasti punya Instagram. Jadi tiap anak itu memposting apa yang BIBI posting gitu. Tuh. Terus apa lagi ya? Plastic drive itu juga oke lah. Plastic drive itu, kalau plastic drive itu jadi kita juga kayak ngebuka volunteer, siapa nih yang mau ngumpulin sampah plastiknya di kita gitu. Jadi mereka punya sampah plastik terus bisa dikirim ke kita atau kita COD-an ketemuan di mana gitu. Kalau dulu pernah di tempatku, pernah di tempatnya Kadif. Jadi di Kadif ada yang ngirim sampahnya ke tempat di Kadif ataupun ketemuan di di kafe atau di mana terserah, ataupun ketemuan di kosnya si Kadif buat ngasih sampah plastik yang mereka punya atau mereka kumpulkan buat kirim ke kita. Terus kita nanti yang akan mensortir dan menyerahkan ke bank sampah. Boleh ke bank sampah, biasanya nggak semua ada sih ya, tiap di RT itu biasanya ada bank sampah. Kalau nggak ada berarti bisa diserahkan ke boleh pengepul, boleh ke rapel. Nah, kalau plastik drive itu biasanya dalam sehari doang atau enggak, jadi kita kasih waktu dalam kalau nggak salah berapa ya, seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi dalam 2 minggu kita ngebuka ini nih siapa yang mau ngumpulin sampah ke kita terima nih dalam 2 minggu ini gitu. Itu apakah perlu hire volunteer atau langsung kayak ini kita buka periode plastic drive-nya dari hari ini atau mungkin dari start ini jadi itu kan di up di Instagram tuh, terus habis itu tetap ada kayak formnya. Jadi formnya ini paling cuma nama, nomor WhatsApp, kayaknya cuma itu deh, nama, nomor WhatsApp sama tempat tinggal kalau nggak salah. Atau bisa langsung cuma nyantumin link buat ke PIC. Jadi ini juga ada PIC. Jadi dia yang langsung nge-WhatsApp. Jadi link itu diklik terus nge-WhatsApp ke PIC, aku mau dong ngirim sampah aku.
misalnya tanggal sekian, jam sekian, COD-nya di sini bisa nggak, kayak gitu. Boleh cuma WhatsApp ataupun mau form juga boleh. Jadi nanti kalau form itu kan rekrut dulu ya. Jadi mereka ngisi form, terus habis itu kan ada nomor WhatsApp-nya nih. Nah, dari event kayak ngebagi, ini kamu ngubungin ini gitu. Kan banyak orang tuh ya biasanya. Nah, dihubungin, habis itu kayak konfirmasi mau ketemuan di mana, ataupun mau dikirim aja, ataupun mau kita ketemu di kosku gitu misalnya. Tuh. Habis itu udah mereka kirim atau kita ketemuan, udah deh kayak di foto. Terus kalau misalnya mereka emang mau sertifikat, kasih aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi dulu kita kayaknya nggak ngasih. Itu juga opsional. Kalau mau sertifikat kita kasih, kalau enggak juga nggak masalah. Oke, terus dari Alma ada yang mau ditanyain nggak nih? Berarti so far yang udah kita bahas itu ada school visit, clean up, brand audit, sama plastic drive. Nanti plastic drive kalau mungkin butuh bantuan tim lain juga bisa kan? Nanti Oh jadi iya, jelas. mungkin ada yang mungkin yang tinggal di Jakal siapa gitu nanti tinggal. Iya. Oh, dulu plastic drive itu gabungan event sama finance. Soalnya biasanya kalau kita ngumpulin sampah itu kan maksudnya ngasih ke bank sama kita dapat lumayan lah. Ya cuma 10.000 sih, tapi nggak masalah. Alma gimana Alma? Raise hand ya Alma. Open mic aja langsung. Nah, jadi kalau misalnya by the way aku kedengeran nggak ya? Dengar. Nah, jadi kan kayak cuma dikit gitu anak eventnya. Nah, kalau misalnya misalkan aku sama Davira gitu kan, terus kita nunjuk siapa yang pelaksananya gitu kan. Nah, terus nanti itu mereka bisa kayak minta tolong gitu nggak ke anak-anak BBPB lain, misalnya kayak buat jadi apa gitu, misalnya kayak dari finance buat ya gitu deh. Saya ngerti nggak masuk aku bentar. Oke. Kalau misalnya school visit kan biasanya dibutuhin MC sama pemateri. Nah, misalnya kalau dari event nggak ada yang bisa jadi MC, boleh minta ke Edu, tapi ya itu yang minta adalah kadifnya. Jadi bisa dari Davira atau Alma minta ke kadifnya Edu. Jadi bukan PIC-nya. Jadi kadifnya. Karena kalian kan minta member lain ya. Jadi minta ke kadifnya. Gitu. Terus apalagi? Kalau plastic drive nggak ada sih, nggak ada yang perlu banyak orang. Jadi paling clean up mungkin juga cukup perlu banyak orang. Jadi kalau per cup dibagi-bagi, misalnya yang bawa karung, galon sama sarung tangan misalnya, itu dari minta ke finance boleh, tapi itu yang bilang kadifnya, bukan PIC. Oke, berarti kalau hubungannya sama ke divisi lain tuh berarti kayak harus dari kadifnya ya? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu bahkan kayaknya pas brand audit itu juga kan mereka ngumpulin plastik, itu nanti sekalian plastic drive juga kalau seandainya memungkinkan bisa. Jadi biasanya kita juga rangkaiannya adalah brand audit habis itu plastic drive gitu. Jadi nggak hasil di foto tuh nggak langsung dibuang kita. Betul, dikumpulin. Boleh. Oh, bisa gitu. Kalau dulu kita selalu gitu sih, tapi kan serah kalian mau cuma satu doang brand audit atau nggak plastik drive juga nggak masalah. Berarti misalkan rentang waktu brand audit dan plastic drive itu kayak sama-sama seminggu gitu. Jadi brand audit itu si volunteer itu berarti kalau misalnya kita gabung nih, itu berarti kita at the end juga kita bakal nge-hire volunteer nggak sih? Soalnya di brand audit kan itu kita bakal nge-hire volunteer. Semuanya nge-hire bakal ngirim foto dan ngasih sampah plastiknya gitu kali ya. Itu kalau misalnya mau digabung. Tapi kalau misalnya berat, ya sendiri-sendiri. Dan auditnya dulu, terus bulan depan baru pasti berat. Terus kayaknya
soalnya kan aku baru dikasih ini ya Kak, apa sih emailnya event BBPB. Terus kayak ternyata kalau misalkan aku nggak tanya, itu aku juga nggak bakalan dikasih gitu kan. Kebetulan periode lalu kan lumayan slow respon dan ternyata ngasih emailnya kemarin kan itu lumayan ada ininya. Udah dikasih? Iya udah dikasih, baru Bisa dikasih login. khusus event gitu. Itu lumayan ada berkas-berkasnya gitu sih dari event periode lalu. Nah aku juga kayak belum sempat belajar juga dari sana. Jadi mungkin Kalau Trello-nya dikasih juga nggak? Trello-nya tuh Trello tuh dari mana ya? Trello-nya event bentar. Itu Trello-nya adminnya siapa sih? Kadif ya. Kadifnya. Kita itu punya, saya kira cuman sosmed doang yang punya Trello. Sosmed punya Trello sendiri, event juga punya seingatku sebentar. Oh ada nih. Oh ada. Emailnya Davira dong sama Alma yang buat Trello di sini ya di kolom chat. Kayaknya bisa sih. Bisa nggak ya? Aduh, bisa nggak ya? Masuk ya, coba ya. Udah? Nah, Oke, masuk. Makasih, Kak. di situ juga nah udah dibagi per ini ya. Plastic knife video DIY school fees. Oh, dulu bahkan ini yang pas lagi rajin banget itu bikin 60 seconds with BBPB. Jadi teman-teman event bikin video sendiri gitu, kayak bikin video kayak keseharianku tanpa plastik misalnya. Atau apa namanya? Cara merecycle ini jadi ini. Jadi mereka kayak ngevideoin sendiri. Terus mana ya contohnya? Terus videonya itu di apa namanya? Di Canva itu udah ada formatnya. Jadi tinggal masukin videonya ke Canva, jadi deh. Mana ya? Canva. Canva-nya BBPB juga ada. 60 second. Gimana ya? Ini by the way Google Meet-nya 5 menit lagi mau. Oh, ini okay. aku bikin link yang baru nanti pakai yang itu. Masih ada yang pertanyaan kah? Oke. Kalau lanjut. Mana ya? Di Instagram sih. Minus kelas. Kok ada? Sixty seconds. Oh iya kan Canva-nya Bibi, ini Canva aku. Jadi nanti aku udah nggak bisa login lagi. Di Canva-nya Bibi itu udah ada kayak apa template-nya sendiri. Jadi teman-teman event tinggal ngunggah apa kayak ngunggah videonya kalian ke situ udah jadi template itulah. Itu juga optional sih. Itu dulu karena rajin banget. Beneran rajin banget. Ini di Instagramnya BBB juga masih ada sih yang 60 seconds with BBB. Itu temen itu prokernya event juga.
Aku penasaran yang rajin banget itu tuh angkatan berapa sih, Kak? Tahun berapa ya? Sekarang 2020. Udah lama kok. Angkatannya si Aza. Tapi sekarang udah lulus juga sih orangnya. 2021. Baru kemarin sih, 2021 awal. 2021. Soalnya kemarin yang aku hubungin tuh Kak Aza juga Oh namanya. iya. Heeh. Oh iya. Karena udah lulus juga sih dia. Ngelit event di 2 Januari sampai apa tuh berarti? Dia cuma 6 bulan lagi. 6 bulan dan semuanya dilibas. Iya. Oh, berarti itu. Dia keren banget. Tapi kok cuma di setengah periode ya? Karena dulu emang sebenarnya cuma 6 bulan gitu kan, dan tapi setelahnya Aza tuh 6 bulan itu kayak waktunya tuh cuma sebentar. Atau karena emang Azanya terlalu pro gitu ya. Jadi habis itu kok 6 bulan kayak kok cuma segini ya. Jadi extend aja kayak setahun itu bakal setengahnya bisa lebih dari yang sebelumnya kemarin yang 2022 ini. Jadi kita ngasih waktu lebih panjang biar nggak keteteran aja. Mungkin karena kemarin 6 bulan keteteran gitu kali ya. Jadi mereka malah nge-drop gitu. Oh, saya jujur kayak ini kan udah hampir setengah periode jalan. Cuma aku baru dapet info jelasnya itu ya baru beberapa minggu lalu. Jadi kayak nggak masalah. Even kayak ini kita ngapain, kita harus apa gitu loh. Ternyata aku baru dikasih tahu sama Kak Aza kalau event itu punya email sendiri gitu. Jadi kayak nggak dikasih tahu dari awal karena ini yang bikin kayak kita jadi lost gitu loh, lost track. Kita nggak dapet informasi apa-apa, nggak dapet guide apa-apa juga. Tuh. Nggak masalah. Tinggal habis itu langsung visit itu. Mesin 1 dulu aja nggak apa-apa. Thank you. Mungkin nanti aku sama Alma bakalan discuss apa aja sih yang bakal ini. Kalau ada kesulitan pokoknya let your team leader know. Mereka harus tahu. Jadi tim leader juga teman-teman tim leader ini ya juga punya andil buat ngebantu mereka. Karena dulu juga kalau Kadif sendiri juga pasti bakal susah. Jadi Kadif pasti akan selalu ditemenin oleh tim leader, dan tim leader kalau misalnya kekurangan apa minta ke tim leader. Oke. Jadi Alma ada yang mau ditanya lagi nggak? Overall udah jelas sih guys. Makasih banyak Kak Isten dan Hans juga dan Taufa juga. Oke, nanti next kayaknya kita bakalan kumpul dulu deh buat belajar dari si emailnya event gitu. Soalnya lumayan banyak dan aku nggak tahu nih mana yang harus diambil. Cuma overall udah jelas kita sih kabar. Good. Oke. Gitu dulu nanti kalau yang paling banyak pertanyaan mungkin konferensi ya. Tapi ini tuh next aja. Itu nanti optional aja deh, itu emang berat sih. Aku itu berat banget. Oke. Itu dari aku deh sih, makasih banyak Kak Ipin. Iya, sama-sama ya Tira. Ada yang gitu. Oke. Udah. Jadi aku kalau misalnya ada yang ke Ana sama Ufa aja. Ya. Oke. Ini pasti lagi di mana sekarang? Di kosan. udah balik Singapura. Udah. Oke. Jam berapa kasaran di sana? Jam 9. Oh, sejam ya? Iya. Oke. Kita nanti mau ada SOS sama Mbak Iftin, boleh nggak sih? Oh, boleh banget. Seputar obrolan sampah. Oh, I see. Dari Edu sih itu. Boleh. Nanti hubungin aja. Dulu kemarin juga sosmed kayaknya minta isi Saturtek. Wah, nanti dulu Saturtek. Oke. Kita aja. Ya. Makasih banyak. Ya. Oke, thank you semua. Thank you. Aku pamit ya. Bye-bye. Thank you.